warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Didi Romawati. Saya dari PMR PMI Kabupaten Magetan. Di sini saya akan menjelaskan materi kepala-merahan, yaitu ada sejarah dan juga lambang. Saya akan memulainya dari sejarah terlebih dahulu. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak siapa Bapak Palang Merah? Yaps, John Henry Dunant. Pada tahun 1859, Henry Dunant melakukan perjalanan bisnis untuk menemui Kaisar Prancis bernama Napoleon III. Pada saat perjalanannya, ia menemui sebuah peperangan yang sangat besar. Peperangan itu terjadi antara pasukan Prancis dan juga Austria. Peperangan itu terjadi di Solferino yang mengakibatkan lebih dari 40.000 orang meninggal dunia. Ia lupa dengan tujuan awalnya. Hatinya tergerak untuk melakukan pertolongan terhadap korban peperangan tersebut. Ia mengunjungi sebuah gereja untuk dijadikan rumah sakit darurat. Henry Dunant dan juga wanita-wanita yang ada di Solferino membantunya tanpa membedakannya. Dari peristiwa itu terbentuklah slogan Siamo Tutti Fratelli yang artinya kita semua bersaudara. Sepulangnya dari Solferino, ia menulis sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino. Buku ini berisi tentang gagasan-gagasan para relawan dan menentukan perjanjian internasional. Atas gagasan ini terbentuklah 5 komite. Setelah beberapa waktu, komite ini berganti nama menjadi International Committee of the Red Cross atau ECRC. Setelah berdirinya ECRC, terbentuklah konvensi-konvensi yang dinamakan Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa ini dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu Konvensi Jenewa pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah terbentuknya konvensi, terbentuklah perhimpunan nasional di setiap negara, yaitu perhimpunan nasional ini bersifat mandiri dan diperbolehkan hanya ada satu di setiap negaranya. Oke teman-teman, itu ya tadi sejarahnya. Sekarang kita pindah ke lambang. Ada yang tahu lambang apa itu? Lambang adalah salah satu ciri khas dari suatu kelompok. Contohnya, lambang palang merah. Yang pertama, lambang palang merah. Pada tahun 1864, Konvensi Jenewa yang pertama menyatakan bahwa lambang palang merah di atas dasar putih secara resmi sudah diakui sebagai tanda pengenal. Diadopsi ke dalam Konvensi Jenewa yang pertama tentang pelindungan anggota militer baik yang sakit maupun luka di medan peperangan. Yang kedua, ada bulan sabit merah. Menurut buku yang saya baca, bahwa pada saat itu di Balkan sedang terjadi peperangan yang mengalami sejumlah pekerja sosial ditembak dan dibunuh oleh ordenal. Mereka dibunuh karena mereka memakai ban lengan lambang palang merah. Mereka mengira bahwa lambang palang merah ada sangkut pautnya dengan simbol agama, padahal sama sekali tidak. Kemudian pemerintah Turki mengajukan untuk diperbolehkan menggunakan lambang yang berbeda, yaitu bulan sabit merah. Yang ketiga adalah singa dan matahari merah. Pada tahun 1929, Persia mengajukan lambang yang berbeda, yaitu singa dan matahari merah. Namun, konferensi internasional memutuskan hanya boleh ada 2 lambang saja. Sehingga pada tahun 1980, di mana Persia berubah menjadi Republik Iran, lambang ini tidak digunakan lagi. Yang keempat adalah kristal merah. Pada tahun 2005, lambang kristal merah di atas dasar putih secara resmi sudah diadopsi sebagai lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi perang ataupun bencana. Selanjutnya adalah fungsi dari lambang. Ada yang tahu fungsi lambang itu apa saja? Fungsi lambang dibagi menjadi 2, yaitu sebagai tanda pengenal dan juga sebagai tanda pelindung. Sebagai tanda pengenal, lambang digunakan pada masa damai, yaitu untuk mengetahui bahwa seseorang itu berasal dari gerakan. Sebagai tanda pelindung, lambang digunakan pada masa perang, yaitu apabila di peperangan itu ada yang memakai lambang bahwa seseorang itu yang harus dilindungi. Yang terakhir adalah penyalahgunaan lambang. Penggunaan lambang secara tidak tepat ataupun benar, itulah yang disebut penyalahgunaan lambang.
lambang. Contohnya peniruan. Penggunaan lambang yang mirip dengan lambang palang merah, tetapi bukan lambang palang merah. Yang kedua, penggunaan secara tidak tepat, yaitu penggunaan lambang palang merah untuk sekelompok yang digunakan hanya untuk tujuan komersial, yaitu hanya untuk kepentingan saja. Yang ketiga adalah pelanggaran berat, yaitu penggunaan lambang untuk sekelompok pada masa perang hanya untuk melindungi personanya saja. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik ya. Wassalamualaikum.